Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah dan sehat semua ya. Di materi ini kita masih tentang menyayangi hewan. Tema 2, subtema 4, pelajaran ke-5 dan 6. Kelas 3. Nah, di materi ini tidak jauh beda dengan materi sebelumnya. Masih tentang pecahan, wawancara, terus tentang peran sebagai kita di rumah, keluarga, atau selanjutnya tentang dongeng juga. Di materi ini masih keluar ya di tema 5 dan 6. Nah, jadi Ustazah hanya mengulangi materi sebelumnya yang pernah kita pelajarin ya. Nah, sebelum kita mulai ke materi, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Sholli dan sholihat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk materi hari ini kalian simak dengan baik ya. Tidak boleh ngobrol atau canda. Sebelum kita mulai ke materi, ada baiknya kita mensyukuri karunia Tuhan yang Maha Esa. Tuhan mengaruniakan rezeki kepada setiap manusia. Dengan rezeki yang Allah karuniakan tersebut, manusia dapat memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Allah membagi rezeki kepada umat manusia tidak sama persis. Tujuannya adalah agar mereka dapat saling berbagi. Nah, hari ini apa kalian sudah berbagi? Kepada adik kalian, mungkin kalian makan tidak boleh sendiri ya, harus dibagi dengan adiknya. Apa kalian sudah bersedekah hari ini? Atau mensyukuri dengan membantu orang tua di rumah seperti membantu nyuci piring, bersih-bersih. Nah, itu adalah mensyukuri karunia Allah karena kalian punya tangan untuk membantu ya. Terus selanjutnya, nah di sini tentang pengalaman membantu pekerjaan di rumah. Nah, di sini di halaman 181 itu tentang pengalaman membantu pekerjaan di rumah nih. Kalian disimak ya. Teman-teman, namaku Melani Putri Dewi. Nama panggilanku Melani. Di rumah, aku adalah anak tunggal. Ibuku seorang ibu rumah tangga dan ayahku seorang pegawai swasta. Di rumah, aku sering membantu pekerjaan orang tuaku. Akan tetapi, aku hanya mengerjakan pekerjaan yang ringan, seperti menyapu, mengelap kaca jendela, mencuci piring setelah makan, dan tentu saja merawat kucing-kucing kesayangan keluargaku. Nah, di rumah, aku memelihara 4 kucing, 3 kucing Anggora dan 1 kucing domestik. Aku berbagi tugas dengan ayah dan ibuku dalam merawat kucing. Tugasku memberi makan dan minum serta membersihkan pasir tempat kucing pup. Sementara ayah bertugas memandikan kucing dan membawa ke dokter jika sakit. Ibuku yang bertugas menyediakan makanan untuk kucing. Tetapi kadang aku juga diberi tugas ibu membeli makanan kucing di pet shop di dekat sekolahku. Nah, aku senang melakukan pekerjaanku di rumah. Aku membantu pekerjaan orang tua di rumah karena aku sayang orang tuaku. Aku merasa kasihan jika semua pekerjaan dikerjakan oleh orang tuaku. Nah, buat teman-teman, kalian juga harus membantu pekerjaan orang tua kalian. Jangan kalian nyantai setelah mengerjakan tugas kalian malah main. Coba ada baiknya kalian membantu dulu. Kalian bertanya kepada ibu, "Bu, apa ada pekerjaan yang bisa aku bantu?" Nah, itu Masya Allah ya. Kalau jika kalian membantu orang tua kalian tanpa harus disuruh ya. Sholli dan sholihat. Nah, di sini dalam pengalaman membantu pekerjaan kita bisa ngambil nih, bisa memetik bahwa orang tua itu juga butuh loh bantuan dari kita seorang anaknya. Nah, peran kita ya sebagai anak ya harus membantu kedua orang tua di rumah. Tidak hanya
mengerjakan tugas dan bermain ya. Ada juga peran yang harus kalian kerjakan, yaitu sebagai anak bisa membantu ibu ya. Solid dan Solihat, jangan lupa selalu membantu orang tua. Nah, selanjutnya nih, yaitu kita membaca dongeng yuk. Dongengnya itu tentang kucing desa dan kucing kota. Di situ ada di halaman 183. Kalian bisa dibuka tuh buku tematiknya sambil menyimak. Kalian bisa mendengarkan ustazahnya sambil membaca. Nah, disimak ya. Pada suatu hari, di saat matahari hampir tenggelam, kucing kota dengan bulu lebat dan menawan datang menjenguk saudaranya di sebuah desa. Kucing desa amat senang dengan kedatangan sang kucing kota. Sang kucing kota berbincang-bincang mengenai pengalamannya. Sementara sang kucing desa hanya mendengarkan cerita itu. Sang kucing desa menjamu sang kucing kota dengan makanan yang sederhana. Sang kucing kota mengunyah makanan-makanan hidangan itu dengan sangat sopan, meskipun itu hanyalah sekedar basa-basi belaka. Sang kucing desa sangat tertarik mendengar cerita dari kucing kota itu. Sang kucing ingin sekali mencicipi bagaimana enaknya hidup di sebuah perkotaan yang penuh dengan makanan. Maka sang kucing desa mau saja ketika sang kucing kota mengajaknya untuk pergi ke kota bersamanya dengan janji bahwa sang kucing kota akan memberikan kesenangan, kemewahan dari kehidupan kota. Lalu mereka berdua berangkat ke kota dengan penuh harapan. Sampailah mereka di sebuah rumah yang cukup besar dan mewah. Ketika masuk, sang kucing desa kaget dengan makanan di atas meja. Dia mencium aroma yang sangat enak dan lezat, hingga semangat makannya kini meningkat. Tidak lama kemudian, penghuni rumah datang dan melihat sang kucing desa telah berada di meja makan, mengendus-ngendus makanan mereka. Dengan penuh amarah, penghuni rumah mengambil sapu, lalu memukul sang kucing desa. Sang kucing desa merasa ketakutan dengan kelakuan penghuni rumah. Dia berlari menjauh darinya. Lalu sang kucing kota menjelaskan kepada kucing desa bahwa bukan begitu cara mendapatkan makanan di kota. Pertama, biarkan para penghuni rumah makan dengan tenang. Kemudian, kau harus mendekatinya sambil meminta-minta dan menggesek-gesekkan tubuhmu ke penghuni rumah itu. Maka, cara itu akan berhasil. Kau pasti mendapatkan makanan dari penghuni rumah. Jelas sang kucing kota. Sang kucing desa mencoba apa yang dikatakan sang kucing kota. Memang benar dia mendapatkan makanan dari penghuni rumah. Namun, makanan itu adalah makanan sisa seperti tulang berulang. Sang kucing desa kecewa dengan keadaan di kota. Dia berbicara kepada sang kucing kota. Aku memang memiliki kemewahan di sini. Tapi apa mewahnya jika aku hanya mendapatkan sisa makanan dan hidupku tidak tenang? Ketika aku mencicipi makanan di meja itu, sebilah kayu menghantam tubuhku. Lalu, sang kucing desa berpamitan kepada sang kucing kota dan meninggalkan kota tersebut. Kini dia kembali ke desa dengan makanan yang sederhana namun penuh dengan kedamaian dan ketenangan. Nah, dari dongeng di atas yang Ustazah bacakan tentang kucing desa dan kucing kota, apa yang bisa kalian ambil? Nah, di sini kita bisa ya bahwa kehidupan mewah,
kehidupan yang bisa kalian dapatkan di kota itu tidak apa yang kalian pikirkan. Ternyata perbedaannya sangat jauh sekali. Dia bisa mendapatkan kemewahan, namun dia harus merasakan rasanya sakit atau merasa tidak tenang ketika sedang makan. Tapi ketika dia hidup sederhana di desa, dia bisa mendapatkan ketenangan, kedamaian tanpa harus merasakan dipukul oleh manusia. Nah, buat kalian yang suka melihat kucing, jangan sekali-sekali kalian untuk memukul atau menghantamnya atau menyakitinya. Mereka butuh kehidupan, mereka juga butuh kebahagiaan. Cukup kalian memberikan makanan tanpa harus memberikan sisanya. Nah, coba bayangin ketika hewan itu merasakan rasa sakit ketika kalian mengusirnya. Mereka juga adalah makhluk ciptaan Allah, sama seperti kita. Jadi, kita harus menghargai setiap makhluk ciptaan Allah. Siapa tahu nanti di akhirat nanti hewan-hewan yang kita sayang akan datang membantu kita. Mungkin, ya kan? Karena kalian kan tahu, kucing itu adalah hewan kesayangan Nabi Muhammad. Jadi kalian harus cinta terhadap hewan. Kalian tidak boleh menyakitinya, ya, solih dan solihat. Jadi ingat ya, harus menjaga dan menyayangi hewan-hewan. Tidak boleh kasar terhadap hewan-hewan. Oke? Nah, dongengnya sudah. Kita lanjut ya. Nah, di sini tentang peran individu di masyarakat. Apa sih peran itu, Ustazah? Peran itu seperti apa? Peran itu bukannya yang lagi main film ya, memiliki peran antagonis dan apa? Banyak kan yang kalian tahu. Nah, di sini peran individu di masyarakat. Kita memiliki banyak peran di dalam kehidupan. Dalam halnya peran seseorang dalam keluarga berkaitan dengan tugas atau kewajiban yang harus dilakukan. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan seseorang berkaitan dengan peran yang dilakukan. Apapun peran yang kamu lakukan harus dilakukan dengan disiplin. Setiap peran memiliki tanggung jawab. Setiap peran akan diminta pertanggungjawabkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, peran di sini kalian bisa tahu nih, peran kalian sebagai anak, peran kalian sebagai siswa, peran orang tua di rumah, peran ayah di rumah, peran ibu di rumah, peran RT, RW itu apa? Nah, di sini Ustazah akan mencontohkan seorang peran ya. Peran kalian sebagai siswa. Berarti tugas kalian apa? Tugas kalian harus mengerjakan tugas dari Ustazah. Kalian harus disiplin dalam mengerjakan tugas-tugas dan harus memiliki tanggung jawab. Nah, itu penting ya. Karena Ustazah akan menilai seberapa tanggung jawabnya kalian dalam mengerjakan tugas yang Ustazah berikan. Ustazah akan meminta pertanggungjawaban dari kalian. Apa benar kalian mengerjakan tugasnya? Nah, terus untuk ayah. Ayah berperan sebagai kepala keluarga, ya. Dia selalu mencari nafkah, bekerja, mencari uang untuk kalian dan keluarga. Untuk menghidupkan kalian di rumah, bisa memberikan kalian makan tanpa mengeluh rasa capek ke kalian. Dan setiap pulang kerja, ayah kalian selalu tersenyum ketika melihat kalian. Nah, itulah peran seorang ayah yang Masya Allah ya. Jadi kalau kalian nih ayah atau bunda sedang habis mengerjakan perannya sebagai seorang yang luar biasa, berikanlah pelukan terhadap ayah dan ibu, karena mereka sudah apa? Sudah mengeluarkan banyak hal buat kalian. Ya, berikan pelukan terhadap ayah dan bunda kalian dan ucapkanlah terima kasih sudah membesarkan kalian sampai sekarang. Ingat ya, berikanlah pelukan terhadap ibu dan ayah.
Nah, kalau peran untuk di masyarakat nih seperti di luar keluarga, yaitu seorang RT. Nah, perannya Pak RT apa sih? Nah, perannya Pak RT itu menjaga masyarakat dan warganya agar tetap menjaga lingkungan, ya kan? Kayak membuang sampah tidak sembarangan, menjaga kebersihan. Nah, itu perannya penting karena nanti akan dipertanggungjawabkan sebagai pemimpin. Pemimpin itu berat, ya. Jadi kalian harus tetap menjaga jika kalian diberikan amanah sebagai pemimpin, yaitu peran, ya, soli dan solihat. Nah, di sini Ustazah akan memberikan kalian tugas. Nah, tugasnya ada di buku tematik Platinum. Kalian bisa mengerjakannya di buku tematik ya, bagi yang sudah punya. Nah, di sini di yang pertama itu kalian menggambar nilai-nilai pecahan, ada di halaman 180. Nah, yang di atas. Jadi kalian nanti di situ kan ada gambar ya, gambar pecahan. Nanti kalian warnain ya. Yang diasir kan di situ nomor 1 2/8. Berarti yang diwarnain yang mana nih? 2/8. Duanya, tapi nanti itu kan di situ garisnya ada 4. Kalian bikin garis lagi menjadi 8 baru diwarnain ya, soli dan solihat. Jadi kalian harus lihat angka pecahannya dulu ya, ingat. Terus yang kedua, amatilah kegiatan di rumahmu dan bercerita tentang tugas di rumah. Itu ada di halaman 182 ya, 182. Nanti kalian tulis tuh, misalkan contohnya nama anggota keluarga, misalkan namanya Almira. Kedudukan di rumah sebagai anak. Tugas yang dilakukannya membantu pekerjaan Umi membersihkan rumah seperti menyapu dan mencuci piring. Nah, itu yang kedua, tugas Umi. Nah, kedudukan Umi sebagai ibu rumah tangga ya. Tugasnya apa? Nah, kalian sebutin ya. Nah, terus di bawahnya lagi bercerita tentang tugas di rumah. Apa saja tugasmu di rumah? Kalian tulis. Bagaimana caramu mengerjakan tugas itu? Siapa yang membantumu mengerjakan tugas itu? Tugas itu menurutmu berat atau ringan? Bagaimana perasaanmu mengerjakan tugas itu ya? Nah, itu ada di halaman 182. Nah, yang ketiga, mendiskusikan isi dongeng. Nah, di situ di halaman 184. Apakah dongeng itu termasuk jenis fabel? Nah, itu dongeng yang tadi Ustazah bacakan ya, tentang kucing desa dan kucing kota. Nah, kalian nanti lihat tuh ya. Terus yang keempat, menyebutkan peran di lingkungan rumahmu. Nah, tadi udah Ustazah kasih contoh ya. Itu halaman 189 sampai 190. Kalian tulis nih ketua RT yang tadi Ustazah bilang tuh, yang Ustazah sebutkan. Terus apalagi ketua RW, terus Pak Lurah, Pak Camat ya, bisa Pak Polisi. Nah, itu bisa. Yang kelima, menentukan nilai pecahan sesuai gambar. Itu ada di halaman 191. Nah, kalian bisa lihat itu yang diwarnain itu berapa, terus totalnya baloknya itu ada berapa ya. Kalian sudah mengerti kan? Yang kemarin kalian hebat loh, nilainya bagus-bagus. Berarti kalian sudah paham ya. Nah, sampai di sini materi Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kalian tidak paham, kalian bisa langsung japri ke Ustazahnya ya. Ingat, tugasnya dikirim ke tugasku ya, tidak di forum, oke? Nah, tetap semangat di rumah. Mudah-mudahan kita bertemu ya. Cepat bertemu di sekolah, kita belajar di kelas lagi. Ustazah juga ingin bertemu dengan kalian selama semester tidak bertemu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.